to the living word. Let praise arise. Heaven and earth sing praise to the Lamb, seated on the throne. Power and strength are yours alone. Shalom, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang fokus memikirkan hal-hal yang positif. Fokus memikirkan hal-hal yang positif. Saudara, pikiran seseorang menentukan perasaan, menentukan perkataan, perbuatan, dan pergaulan seseorang. Semua itu dimulai dari pikiran. Teks ini masih berbicara dengan ayat-ayat sebelumnya. Diuraikan dalam hidup dalam kesatuan kalau kita melihat pasal 4 ayat 1-3. Hidup dalam sukacita pasal 4 ayat 4. Dan hidup dalam kebaikan pasal 4-5 dan kedamaian pasal 4 ayat 6-7. Dan ini juga sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan di dalam pasal 4 ayat 8. Maka tidak sedikit orang kurang mengindahkan prinsip ini. Dalam keluarga contohnya, orang tua lebih tergoda untuk menerapkan ratusan aturan bagi anak-anak tanpa menjelaskan mengapa aturan itu dari perspektif Injil Yesus Kristus atau Injil. Mengapa peraturan-peraturan itu terus dijaga? Mereka terjebak pada legalisme tanpa Injil. Dan anak-anak juga lebih memilih untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya dan protes mereka terhadap orang tua mereka melalui tindakan-tindakan yang sangat negatif, dan ini sangat berbahaya. Tidak ada upaya untuk mengubah cara berpikir pihak lain. Jika ini dilakukan, maka pemulihan dalam keluarga akan sulit untuk dicapai. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keharmonisan itu akan tercipta apabila semua memiliki pemikiran yang sama. Bukan berarti harus setuju dalam setiap hal. Kesatuan pemikiran bukan berarti harus setuju dalam setiap hal. Kesatuan pemikiran bukan kesamaan ide atau pendapat. Tapi yang perlu dipertimbangkan ini adalah lebih ke arah cara berpikir, bukan isi pikiran. Saudara, pemikiran yang sama seringkali membawa pemikiran pada ide yang sama. Dalam teks perenungan kita hari ini, Paulus mengajak jemaat Filipi dan saudara dan saya untuk fokus memikirkan hal-hal yang positif. Bagaimana seharusnya kita berpikir, apa saja yang perlu kita pikirkan. Maka yang pertama yang kita renungkan adalah cara berpikir. Kalau kita melihat dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, pikirkanlah di bagian akhir ayat ini perlu dipahami secara lebih seksama. Ini bukan sekedar mengingat atau merenungkan. Mengapa? Karena kata yang digunakan adalah logizomai. Ini lebih ke arah mempertimbangkan. Mempertimbangkan di sini bukanlah tindakan akhir atau sekedar aktivitas intelektual. Seseorang mempertimbangkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Pertimbangan itu menentukan keputusan dan tindakan seseorang. Kalau kita melihat dalam terjemahan Alkitab Sederhana Indonesia yang baru saja diterbitkan, menguraikan demikian, akhirnya saudara-saudara, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar. Sebuah contoh ini dijelaskan di dalam pasal 3 ayat 13. Ini menunjukkan berbeda dengan para pengajar sesat yang menilai diri mereka sempurna. Paulus mengakui, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap dalam pengertian logizomai bahwa aku telah menangkapnya.
Dan pemikiran seperti inilah yang membuat dia mampu berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, seandainya dia menganggap diri sudah sempurna, dia tidak akan bersusah-susah melakukan semuanya ini, bahkan berkorban, menerima penderitaan. Sekali lagi, apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang kita putuskan dan lakukan. Tentu saja tidak setiap pikiran akan menentukan perbuatan. Yang kita sorot di sini adalah pemikiran, cara berpikir, bukan sekedar isinya, saudara. Ini tentang kebiasaan berpikir. Dan poin ini terlihat dari kata kerja logizeste dalam bentuk imperatif present. Ini menyiratkan sebuah keharusan, tindakan yang terus-menerus. Tidak boleh diabaikan. Paulus tidak hanya menasihati jemaat Filipi untuk mengingat hal-hal positif di bagian ayat 8. Tapi juga tidak cukup untuk hanya memikirkan semuanya itu jikalau ada waktu luang atau di jam-jam tertentu. Tapi pikiran kita harus terus-menerus tertuju pada hal-hal tersebut, pada fokus bagian ini. Dengan kata lain, kita harus meletakkan pikiran kita di sana sepanjang waktu, di semua keadaan. Dan kebiasaan berpikir seperti ini, saudara, pasti akan menghasilkan perasaan, keputusan, dan tindakan yang benar. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, fokus yang dipikirkan adalah yang pertama. Sebelum kita menguraikan setiap poin secara detail, kita sebaiknya terlebih dahulu meneliti apa yang dimaksud Paulus di sini. Menganggap bagian, kalau dalam kita melihat dalam terjemahan Lembaga Alkitab Terjemah Indonesia atau Lembaga Alkitab, itu menganggap ada 8 poin. Namun kalau kita membandingkan dalam para penerjemah versi Inggris, tidak menunjukkan sikap yang seperti itu. Mereka hanya menyediakan petunjuk bahwa ada 2 poin terakhir mungkin berbeda dari 6 poin sebelumnya. Nah, pengamatan yang teliti terhadap teks ini dalam bentuk sintaks dalam tata bahasa Yunani, ini akan mengarahkan kita, menggiring kita untuk memperlakukan 2 poin terakhir secara terpisah. Dan Paulus di sini nampaknya sengaja membedakan 2 kategori ini. Kategori yang pertama atau 6 poin itu menggunakan struktur hosa ditambah dengan kata sifat. Semua yang. Sedangkan kategori yang kedua, 2 poin itu memakai kata eitis ditambah dengan kata benda, jika ada. Maka bagian ini kita akan menemukan fungsi 2 poin terakhir. Untuk apa Paulus memisahkannya dari 6 poin sebelumnya. Memang para penafsir Alkitab pada umumnya menganggap 2 poin terakhir sebagai rangkuman dari 6 poin sebelumnya. Dan 6 poin itu diringkas menjadi 2 poin. Dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Saudara, fungsi yang lain kalau kita melihat adalah antisipasi poin-poin lain yang tidak sempat disebutkan oleh Paulus sebelumnya. Dan Paulus hanya menyinggung 6 poin, lalu menambahkan 2 poin lain sebagai payung bagi semua poin yang belum tercantum. Maka marilah kita menguraikan masing-masing poin ini. Yang pertama adalah semua yang benar. Hosa estin alete. Kata benar atau aletes itu lebih mengarah pada sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Aktualisasi dari sesuatu. Makna seperti ini juga tersirat dari beberapa kali kata aletes itu dikontraskan dengan pembohong atau penipu. Allah adalah benar, aletes, sedangkan manusia adalah pembohong dalam Roma pasal 3-4. Para rasul kadangkala dituduh sebagai penipu, padahal ternyata mereka dapat dipercaya. Aletes dalam kata 2 Korintus pasal 6 ayat 8. Tidak seperti orang-orang Kreta yang suka berbohong. Kesaksian dari firman Allah adalah benar. Ini menggunakan kata aletes dalam Titus pasal 1 ayat 12-13. Yang kedua adalah semua yang mulia. Hosa semna. Kata mulia atau semnos ini muncul beberapa kali dalam Alkitab. Dan ini merujuk pada sesuatu yang terhormat. Sesuatu yang membuat seseorang pantas untuk dihormati. Dan sifat ini harus ada di dalam diri para diaken. Dalam 1 Timotius 3:8. Maupun para istri-istri para diaken. Dalam 1 Timotius 3:11. Bahkan orang tua pun harus memiliki sifat ini.
dalam Titus pasal 2 ayat 2. Jika konteks masing-masing pemunculan kata semnos ini diperhatikan, maka kita dapat melihat bahwa kehormatan yang dimaksud di sini tidak terhubung dengan status sosial maupun ekonomi. Kehormatan ini lebih berkaitan dengan sikap hidup yang baik, baik secara moral atau spiritual. Tidak pemfitnah maupun pemabuk, sebaliknya hidup dalam kesederhanaan, kebijaksanaan, dan iman yang sehat. Yang ketiga, saudara, semua yang adil. Hosa dikaia. Kata dikaios bisa berarti benar. Kalau kita melihat dalam terjemahan NASB, NIV, atau adil dalam terjemahan King James Version, arti mana yang sedang dipikirkan oleh Paulus ini cukup sukar untuk ditentukan, saudara. Secara pribadi, kalau kita melihat, lebih memilih arti yang pertama, yaitu benar. Benar dalam arti sesuai dengan kepatutan dalam pasal 1 ayat 7. Sudahlah sepatutnya. Misalnya, seorang anak patut mentaati orang tua dalam Efesus 6 ayat 1. Haruslah demikian. Benar dalam pengertian juga dalam arti sesuai dengan standar ilahi. Dengan kata lain, saudara, benar di sini mengarah pada benar di hadapan Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat 13, pasal 3 ayat 10, dan Galatia 3 ayat 11. Singkatnya di sini dikaios ini mengarah pada kesesuaian dengan standar moralitas manusia maupun standar kekudusan Allah. Yang keempat, saudara, semua yang suci. Hosa hakna. Hampir semua penerjemah versi Inggris secara tepat menerjemahkan kata sifat haknos di sini dengan murni, pure. Kemudian kemurnian dalam arti terbebas atau terpisah dari segala yang najis dan jahat. Jemaat Korintus seharusnya menjadi perawan yang suci dalam pengertian murni bagi Kristus. Di tempat lain Paulus menyebut jemaat Korintus tidak bersalah dalam pengertian murni dalam segala perkara. Timotius juga diberikan nasihat untuk tidak terburu-buru menumpahkan tangan atas seseorang sehingga turut terlibat dalam kesalahan. Dia perlu menjaga kemurnian dirinya. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 22. Jadi ide pokok yang disiratkan di sini dalam tulisan ini adalah seringkali merujuk kepada paknos adalah penjagaan diri dari semua yang najis atau yang jahat. Yang kelima adalah semua yang manis. Hosa pros phile. Kata ini tidak pernah muncul dalam perjanjian baru. Tapi beberapa pemunculan dalam terjemahan Septuaginta. Dan ada sifat yang disukai atau diperkenan oleh banyak orang. Kesukaan dan perkenanan. Ini juga terkait dengan keramah tamahan. Sesuatu yang bisa disetujui atau yang menyenangkan. Yang terakhir adalah semua yang sedap didengar. Hosa eufeme. Makna eufemos yang lebih tepat adalah terpuji. Commendable. Ya. Secara lebih spesifik di sini terpuji karena reputasinya. Ya. Good report. Kata benda eufemia itu muncul sekali di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 8 dan itu dikontraskan dengan keumpatan. Terjemahan yang lebih tepat cemoohan atau laporan buruk. Nah, kalau 6 bagian ini tentu saja tidak lengkap. Karena itu pada bagian akhir Paulus menambahkan jikalau ada yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Intinya segala sesuatu yang positif itu layak berada di pikiran kita secara terus-menerus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari perspektif Injil Yesus Kristus, maka semua yang kita pikirkan diarahkan ke sana. Sebagaimana sudah disinggung oleh berbagai penafsiran, hal-hal positif yang disebutkan di ayat ini muncul juga dalam tulisan-tulisan lain di luar Alkitab. Para filsuf Yunani bahkan penulis Romawi kuno juga sering mengupas daftar kebajikan ini. Namun hal ini tidak berarti bahwa Paulus meniru atau meminjam dari luar. Istilah-istilah yang digunakan ini muncul di dalam Septuaginta. Jumlah dan urutan kebajikan di daftar ini juga tidak sama dalam daftar di tempat lain. Kemiripan dengan etika umum menyiratkan bahwa Paulus bersikap positif terhadap etika umum. Kebajikan umum merupakan bagian dari wahyu dan anugerah umum dari Allah.
Dengan ungkapan Paulus, mereka memiliki hukum Taurat dalam hati mereka. Setiap orang Kristen juga harus menghargai dan menerapkan moralitas secara umum. Walaupun demikian, Paulus di sini pasti memahami semua istilah umum ini dari perspektif Kristiani. Sebagai contoh yang benar, aletos, bukan hanya kesesuaian yang dengan realita, tetapi dengan realita tertinggi, yaitu Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sebagai sang kebenaran. Dalam Yohanes 14:6. Begitu juga dengan yang adil atau benar di Kaios. Kebenaran sejati bukan dari perbuatan kita, melainkan kesempurnaan karya Kristus di atas kayu salib. Dan kita hanya perlu mengimani kebenaran Kristus tersebut supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dalam Roma 1:16 dan 17. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi perenungan bagi kita. Apa yang kita pikirkan itu sangat menentukan perasaan, perkataan, dan perbuatan. Pada akhirnya semuanya ini akan mempengaruhi keharmonisan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, atau dengan siapapun. Apakah kita ingin mengalami perubahan dalam hidup kita? Maka kita mulailah dengan merubah cara berpikir kita dan apa yang kita pikirkan. Saudara, apa yang dinasihatkan oleh Paulus di sini untuk lebih memfokuskan pikiran kita dimulai dari perspektif kita, cara berpikir dimulai dari Allah. Cara berpikir dimulai dari Allah itu diteladankan di dalam Kristus. Dan Kristus adalah teladan utama dari Paulus. Dan nasihat Paulus ini didasarkan kepada Injil Kristus. Maka saudara dan saya patutlah meneladani dan memfokuskan pemikiran kita pada hal-hal yang positif. Tentu diarahkan kepada pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.